Halo, kali ini kita bahas beberapa cara perawatan papis anak anjing yang baru lahir. Welcome back to my channel, Ogota How. Buat perawatan papis yang baru lahir sih diusahakan buat si dog itu disediain box lahiran. Penempatan box lahirannya ini bisa diusahain di tempat yang tenang, terus jauh dari dogi lain. Dan untuk boxnya tempatnya hangat, bersih, nyaman. Kehangatan sih bisa dibantu dikasih alat karpet atau bahkan dikasih robekan koran juga bagus sih. Utamain sih dikasih lampu juga buat ngebantu hangatnya ruangan tempat si papis. Boxnya usahain jangan kekecilan juga, jadi sama di ujung-ujung boxnya dikasih pembatas gitulah, kayu. Fungsinya sih buat ngejaga kalau misalkan si induknya tiduran, si anaknya nggak ketindih. Terkadang pertumbuhan papis ini beda-beda. Ada misalkan contohnya dari 5 atau 6 anak, ada 2 atau 1 ekor, dia tuh beda sendiri pertumbuhannya. Yang lain normal, step by step bertumbuh. Karena kalau misalkan yang satu ini gak tumbuh, kemungkinan dia ada kelainan, ada penyakit, atau enggak si asinya ini dia nggak kebagian rata. Makanya diusahain tiap menyusui papis ini kita bantu agar rata, kenyangnya rata, waktu nyusunya juga rata, agar si papis pertumbuhannya juga bagus rata. Biasanya sih dogi yang emang kurang stabil kesehatannya kelihatan dari bulunya, dia agak pucat juga, terus si badannya juga kering terus kurus, kelihatan deh si kulitnya ini kelihatan dehidrasi. Di saat kalau kita cubit, baliknya lagi juga cukup lama dia. Kalau yang normal kan kita cubit di saat kita lepas normal lagi. Pastikan si papis selalu dekat dengan induknya, karena si papis ini 2 jam sekali dia menyusu. Untuk beberapa papis mungkin terkadang ada yang selalu nangis. Kemungkinan ada beberapa penyebab sih. Salah satunya mungkin dia tempatnya kurang nyaman, tempat dia kurang hangat, atau enggak dia pengen nyusu pada induknya gitu. Makanya sih disaranin buat yang ngebreed agar selalu mantau di tempat boxnya, tempat lahiran gitu. Jadi di saat ada kendala atau apa-apa ke si papis, jadi cepat ketanganin gitu. Pastikan si papis tiap hari dia pup, kencing lancar gitu. Biasanya sih buat pup sama kencingnya dibantu.
lewat stimulan si induk. Kadang beberapa juga ada indukan yang emang belum paham atau gak mau sama sekali buat stimulan ke anaknya. Buat nanganin induk yang gak mau stimulan ke anak, mungkin kita bantu aja. Kita bantu si papisnya, kita dikleketekin sih di kemaluannya, di bagian paha-pahanya juga bisa dikelitikin. Si papis dia akan pup sama kencing sendiri sih. Nah, buat ngajarin si induk yang emang gak mau stimulan ke anak, di saat si papis udah kencing atau pup, dikasih aja ke induknya. Jadi secara naluri seiring waktu si induk akan mau buat stimulan sendiri. Pastikan juga selalu cek puting susu si induk. Kadang kejadian gitu, si puting susunya ini bermasalah. Kendalanya sih biasanya ada penyakit mastitis. Mastitis ini ada kelainan pada kelenjar susunya. Kelihatannya sama kita sih bisa dilihat, kadang si putingnya ini agak membiru atau enggak mengeras, dan di saat kita pencet si putingnya ini, asinya ini keluarnya darah atau enggak nanah. Nah, kalau misalkan kejadian seperti itu, jelas bahaya banget bagi bagi si papisnya. Makanya kalau ada kejadian seperti itu, rekomen sih jangan dikasih si papis ini, jangan dikasih susu ke induknya gitu. Bisa kita bantu lewat susu didot pakai susu formula atau enggak susu kambing. Sekian penjelasan beberapa cara perawatan papis yang baru lahir. Untuk breeding anjing ras dan menghasilkan papis yang sehat bagus, siapkan waktu, tenaga, dan materi.